Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin Idul Fitri ba'da siyami Ramadan wa Idul Adha ba'da yaumi Arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul azimil akbar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhi adhab anhumur rija wa tahhar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, di pagi hari yang penuh barokah ini kita berkumpul untuk laksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu, melalui mimbar ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian. Marilah tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkaan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka. Semua merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban,
karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkurban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada fuqara wal masakin. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu. Ditempatkan di suatu tempat paling asing di sebelah utara, kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri Palestina. Tetapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tak kala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil atau sa'i antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ijkala Ibrahimu rabbi ja'al hadza balada amina warjuku akhlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 126. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Mekah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umrah. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan. Yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kemakmuran tidak hanya dimiliki oleh orang Islam saja. Orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala wa man kafara fa umattihi qalilan summa adtarruhu ila ajabin nar wa bi'sal masir. Yang artinya Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga Idul Nahar, artinya hari menyembelih hewan ternak. Sejarahnya adalah bermula
dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim. Disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan, Khalilullah, kekasih Allah. Setelah titel Al-Khalil disandainya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya?" Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya dan tidak membuatnya lalai dalam taatnya kepada Allah. Dalam kitab Miskatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliuner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Milik siapa ternak sebanyak ini?" Maka dijawabnya, "Kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan peristiwa itu. Dinyatakan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. "Qala ya bunayya inni ara bil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abdil al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Artinya, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran surah As-Saffat ayat 102. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu, dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh buyuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, "Jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail." Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tunggang langgang. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumratul ula, Ustaz dan Uqabah yang dilaksanakan di Mina. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asalah tajam-tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakaratul maut dahsyat sekali."
Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayahku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayahku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan. Nanti ayah akan bersedih. Nabi Ibrahim menjawab, baiklah anakku, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongmu. Setelah Ismail, putra tercinta, ditelentangkan di atas sebuah batu, dan pisau pun diletakkan di atas leher. Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku itu rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu Ismail pun berkata, ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahmu. Ibrahim mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menegang pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher, kata Ibrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pisau itu menjawab, Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim, jika akibatnya aku durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridai ayah dan anak memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah As-Safa ayat 107 sampai 110. Wa fadainahu bijibihim azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamu ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika nadzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu, Malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya. Setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas, kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyebutnya, La ilaha illallah Allahu Akbar. Yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, inilah sejarah pertamanya kurban di hari raya kurban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kurban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun lainnya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita,
memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk salat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tak mampu melaksanakannya. Dan sebagainya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan, yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sholat Idul Adha ini adalah bahwa hakikat manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Di samping itu, kesan atau itibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah: pertama, hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat membentuk anak yang saleh, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak yang berbakti kepada orang tua, lebih-lebih berbakti terhadap Allah dan Rasul. Kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus dilaksanakan, harus disambut dengan tekad sami'na wa ata'na. Karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala pastilah manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Itibar yang ketiga adalah kegigihan syaitan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti buyut rayuan syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Keempat, jenis sembelihan berupa bahima atau binatang ternak. Artinya dengan matinya hewan ternak, kita buang kecongkaan dan kesombongan kita. Hawa nafsu, hawa niat harus dikendalikan, jangan dibiarkan tumbuh subur dalam hati kita. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Tepatlah apabila perayaan Idul Adha digunakan menggugah hati untuk berkorban bagi negeri kita tercinta yang tidak pernah luput dirundung kesusahan. Sebab pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia, itulah yang membuat Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar dan mempunyai arti besar. Dari sejarahnya itu maka lahirlah kota Mekkah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia. Dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahunan yang silam, sekalipun tiap harinya dikuras berjuta liter, sebagai tonggak jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail. Akhirnya dalam kondisi seperti ini, kita banyak berharap, berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan kita semua, para pemimpin kita, elit-elit kita dalam berjuang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, tapi berjuang untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara. Kendatipun perjuangan itu tidaklah mudah, memerlukan pengorbanan yang besar. Hanya orang-orang bertakwa yang sanggup melaksanakan perjuangan dan pengorbanan ini dengan sebaik-baik. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk terus bersemangat, rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Amin, 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'il ila ridwana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah bima amara wantahu amma naha wa wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi al-qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayidina Muhammad wa ala abdika wa rasulika wa malaikatihil mukarrabin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ajil Islam wal muslimin wa anjil sirka wal musyrikin wansur ibadakas muhaddin wansur man nasarakat din wahdul man khadala muslimin wa dammir a'da din wa ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'annal bala wal ba'a wal waba wal jalajil jila wal mihana wa su'al fitnati wal mihana ma zahara minha wa ma batana an baladina Indonesia hassa wa sairil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal azim yazkurukum washkuru ala ni'amihi yazikum walillahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.